orang-orang kecuali jika mereka itu tawalla, maboko, membelakang dari agama, tidak mau mengingat agama, tidak mau beramal saleh. Di kuburan yang kalinya kamu memberi nasihat, tapi mereka tetap seperti itu. Bahkan wakafar, ingkar terhadap ajaran agama yang kamu sampaikan. Agar dorong sampai ke Ustaz itu, sama boleh neraka dan semua cerita. Ungkapan seperti itu menunjukkan ungkapan kufur bil lisan namanya. Kafir tidak. Ketika dipabeli ajaran agama Allah Ta'ala dengan ucapan kita, maka itu namanya kufur bil lisan. Kafir lidahnya, mengingkari lidahnya, dan orang yang kafir lidahnya sangat berpotensi menjadi kafir bil aqidah. Kumalewa di napau anu majahid, masakai agama Allah Ta'ala akan mengarah kepada kafir bil aqidah. Tamani menjadi matu kafir di akidah. Nah ini dalam kondisi seperti ini kita harus hati-hati mengucapkan sesuatu, karena boleh jadi membawa kita ke kafiran. Contoh, ketika kita masuk di rumah sakit, di ruang UGD, lalu kita berkata, andai kata tidak ditambah dibantu pernafasan mati, itu sudah kafir di lisan itu sebenarnya. Jangan bisa bercakap begitu, karena kalau demikian maka kita sudah lepas dari kontrol kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita berkata atas izin Allah, Allah Ta'ala usaha untuk lindungi, dia bisa selamat sebab dibantu pernafasan. Tidak hubungkan Allah. Akuasan Allah Ta'ala. Pereni pati segat lindungi, nulen lona pati segat maka itu namanya kita tetap dahulukan Allah. Tapi kalau kita mengucapkan lepas dari kontrol Allah, maka kita akan menyatakan kafir bil lisan. Tapi itu tidak terlalu membawa kepada. Kalau sudah berulang-ulang diucapkan kalimat seperti itu, maka boleh jadi akan nanti masuk kepada keyakinan kita. Kalau yakin maka menengete nama adil tampil dalam keyakinan kita, maka itu menjadi kufur bil aqidah. Jika kaya mereka nulis lagi orang yang Allah la haula wala quwwata illa billah, tetapi ada namanya usaha manusia. Allah memberikan, Allah al-insana ma'alam ya Allah. Allah memberikan kepada manusia apa yang belum diketahui. Menemukan seperti itu adalah bagian dari ketentuan Allah, dan kita bisa menikmatinya lewat dengan orang tertentu. Ada saja kita ucapan-ucapan itu yang kita perlu jaga. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akramana bil-'ilmi wat-taqwa. Wassalatu wassalamu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Inna asdaqal hadits kitabullah wa ahsanal hadits hadits Muhammadin wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar.
Sidang jamaah maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izin dan hidayah dari Allah, baru saja kita melaksanakan salat maghrib secara berjamaah, dan insya Allah akan dilanjutkan dengan salat isya secara berjamaah pula. Di antaranya kita ikuti pengajian sebagaimana yang kita tetapkan di masjid kita ini setiap malam Kamis. Kali ini kita teruskan kajian kita di surah Al-Ghasyiyah sebagaimana yang saya sudah jelaskan pada beberapa bulan yang lalu, bahwa Allah menyampaikan kepada kita agar selalu memikirkan tentang ciptaan Allah untuk menemukan kebesarannya. Itulah yang digambarkan pada ayat yang lalu. Memang untuk menemukan Allah dalam diri kita ada dua jalur. Jalur akal melalui dengan panca indera kita menemukan Allah, melalui dengan ciptaannya karena panca Allah Ta'ala kita tidak hanya melihat sepintas, tapi harusnya terbayang di dalam pikiran kita tentang kemahabesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan alam ini dan segala aneka ragamnya. Bunga saja kita tidak bisa membayangkan berapa macamnya itu. Itu semua menunjukkan kebesaran Allah. Itulah sebabnya di dalam Al-Quran banyak ayat memerintahkan kita untuk berjalan di atas persana bumi ini menemukan kebesaran Allah. Qul siru fil ardi wanzuru kaifa kana 'aqibatul mukadzibin. Hadirin yang berbahagia, jadi apa yang dilihat di sekitar kita yang mengagumkan ataupun yang mengherankan, seharusnya kita kembalikan ke mahabesaran Allah. Itulah yang dimaksudkan oleh Rasulullah dalam sabdanya, tafakkaru fi khalqillahi wa la tafakkaru fi zatihi. Fikirkan ciptaan Allah untuk menemukan Allah. Ida lihatlah ciptaannya, ida nabajatia. Seagana pancai Allah Ta'ala, demikian banyak yang diciptakan oleh Allah yang harusnya melemahkan kita untuk melakukan seperti itu atau menciptakan seperti itu. Kalau kita bercermin mencamiki tai terletak galeta, tidak ada pahala tahu ya. Pada jadi acuan, jadi boleh kita berasal dari satu dasar, satu patron. Kenapa berbeda-beda? Sidik jari saja seharusnya lebih kita mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sidik jari manusia tidak ada yang sama, Pak. Kuasa Allah menciptakan alladzi khalaqa kulla syai'in faqaddarahu. Allah menciptakan sesuatu dengan sesuai takaran-takaran yang telah tentukan. Suara manusia, suara kita jarang sekali ada yang sama. Paling-paling kita berkata hampir sama suaranya si A. Pasti ada bedanya. Ini semua menunjukkan kenapa kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita harus renungkan setiap saat. Itulah sebabnya ayat yang digambarkan pada ayat sebelumnya itu, Allah memberikan pelajaran bagi kita berpikir tentang unta, berpikir tentang langit yang di atas itu, berpikir tentang penciptaan gunung, berpikir tentang penciptaan tanah.
Kedua, kita menemukan Allah melalui dengan zahir perasaan kita. Inilah yang ditempuh oleh Rasul. Inilah yang ditempuh oleh kaum sufi, menemukan Allah dalam perasaannya. Nah, kita juga seharusnya seperti itu. Kalau kita mengaji, paling tidak tergambar di dalam pikiran kita, di dalam hati kita, bahwa ini adalah firman Allah. Paling tidak. Jadi kita temukan Allah dalam perasaan diri kita ketika mengaji. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita tidak tahu bacanya, ingatlah bahwa ini saya berhadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan saya. Kita Allah Ta'ala memotong bicara, kita mengaji, dibaca Qurannya, kita baca Quran, terbayang di dalam perasaan kita bahwa Allah yang saya lawan bicara. Begitu juga kalau kita sembahyang salat, perasaan kita seharusnya menemukan kemahabesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang harus kita upayakan dalam ibadah kita. Kita menemukan Allah di dalam perasaan kita. Seberapa jauh ibadah yang kita lakukan, seberapa itu juga kita perasaan kita menemukan keberadaan Allah. Tadi tafakkaru fi zatillah, pikirkan fi khalqillah, pikirkan ciptaan Allah. Wala tafakkaru fi zatihi, jangan kau pikirkan zatnya. Allah tidak ada zat. Kalau ada yang menemukan Allah bahwa dia diri, bukan itu. Menemukan Allah bahwa Allah wujud, dan ketika perasaan kita tidak bisa, tidak ada lagi yang pernah dilihat oleh panca indera kita, yang diingat dengan ingatan kita, maka itulah Allah. Kalau dibayangkan pernah dilihat oleh panca indera, maka itu adalah bukan itu. Jadi jangan dibayangkan bahwa Allah ada zatnya, gak ada zatnya. Kalau menemukan Allah, tafakkur, pikirkanlah ciptaan Allah, dan jangan kamu pikirkan zat. Ayat selanjutnya adalah fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaidirin illa man tawalla wa kafar wa yu'adzibullahu 'adzaban akbar inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Fadzakir, beri peringatanlah kamu Muhammad. Yang Muhammad disuruh, tetapi implikasinya kepada kita semua juga. Pada prinsipnya kita semua umat Islam harus memberi peringatan, nasihat, apakah dalam bentuk lisan atau bentuk sikap atau bentuk tindakan, harusnya menampakkan Islam di dalamnya, semangat Islam, sehingga diikuti oleh orang-orang yang ada di sekitar kita, yang sebenarnya nareko medei membawa rahmat. Itulah Islam. Tibi pamase kosiruntui pada narupa tahu berselengi. Itulah Islam. Sehingga orang lihat, oh seperti itu, anak-anak kita lihat seperti itu, tetangga kita lihat seperti itu, maka itu namanya fadzakir, peringatkan. Beri peringatan dalam posisi apapun kita. Ad-dinun nasihah. Rasulullah bersabda, ad-dinun nasihah. Agama itu adalah nasihat. Jadi kalau kita meyakinkan diri kita, memastikan diri kita beragama, maka seharusnya tidak bisa melepaskan diri dari nasihat kepada orang lain. Apakah dengan ucapan ataupun tindakan ataupun
sikap kita. Umagasing yang beda na cinta wegalona rusalangin. Itulah yang dimaksud. Galona rusalangin, kosiruntu mempersalin, kosiruntu kimacawa. Ya, perwujudan dari sabda Rasulullah, al-basyasyatu sunnati. Caberu senyum itu adalah sunnatnya Nabi. Jadi ini juga kalau dulu ya roh, ya aja motor si macam terus, jika akan tahu caberu toki. Tapi kalau ada orang yang usahakanlah, itulah yang ditunjukkan oleh Nabi. Sehingga semua orang senang kepada Nabi sekalipun lawannya, karena selalu menampakkan kesenangan dalam hidupnya. Kalau itu kita bisa wujudkan dalam kehidupan kita, maka nasihat, peringatan kepada orang bahwa Islam adalah orang yang selalu senyum, Islam adalah rahmat, bawa rahmat seluruh alam. Namanya Pak Zakir, innama anta muzakir. Sesungguhnya kamu, kita semua harus memberi peringatan, harus mengingatkan kepada orang, ya, apakah dia melakukan sesuatu perbuatan yang salah atau tidak. Kita selalu mengingatkan ajaran agama yang baik, nasihat yang baik. Nah, itulah yang dinamakan dakwah kita di dalam Islam. Dakwah itu hanya dalam Islam sebenarnya. Kata dakwah itu tidak digunakan oleh agama lain. Hanya Islam dikenal dengan istilah da'a, yad'u da'watan, mengajak, mengingatkan. Jalan kena de. Kode dulu ini tahali sana, nawadi engkau memperingatkan. Bagaimana caranya? Ada orang yang mengingatkan kita. Ada orang yang mati, kita panggil takziah. As-sami wal mustami'u syarikani fil ajr. Tahu memperdengarkan, menasihati, mengingatkan, dan orang yang dinasihati atau orang yang diingatkan itu syarikani fil ajri, berkongsi di dalam pahala. Kongsi kita pahala ini. Jadi misalnya ada pengantin, kita panggil nasihat perkawinan misalnya. Orang yang melakukan akan mendapatkan pahala. Orang yang mengumpulkan orang akan mendapatkan pahala. Sama pahalanya sejumlah orang yang dikumpulkan, dan tidak mengurangi pahalanya orang itu. Kalau ada takziah, kita melakukan takziah, yang melakukan itu akan mendapatkan pahala sama dengan pahalanya sejumlah orang yang hadir, dan juga tidak kurang pahalanya dari orang yang hadir. Masya Allah, ini agama kita. Maka seharusnya kita semuanya, kalau kita tidak bisa melakukan secara personality, maka setiap kegiatan itu ada nasihat. Balighu anni walau ayat. Sampaikan saya dari saya sekalipun satu ayat. Balighu anni walau ayat. Inilah Islam. Inilah yang diharapkan dimasukkan ayat ini. Innama anta muzakir. Tapi ketahui, lasta alaihim bimusaidirin. Kamu tidak bisa memaksa. Jadi tugas kita menyampaikan, jangan pernah berhenti menyampaikan anak kita yang masih malas salah, tetangga kita yang masih malas salah. Kita berpergian, mudah-mudahan diikuti kita, dilihat kita, sehingga menjadi nasihat buat mereka. Ternyata orang yang pergi salah, sama-sama menjual, ya betul nolongan kalau masuk pajak, ini tidak masuk pajak itu gagal yang beli. Ada sebagian tetangga saya, sebelum membuka toko dia rajin pergi salah, tapi setelah buka toko, setelah mungkin hanya pembeli. Ini dunia ini belum tentu juga ada pada waktu itu. Pengalaman bagi dan yang datang pada saat itu. Lasta alaihim musaitir.
Tidakkah kamu yang punya kekuasaan berkuasa untuk menguasai mereka? Tidak. Kita hanya menyampaikan saja. Ini tugas agama kita. Illa man tawalla wa kafar. Orang-orang kecuali jika mereka itu tawalla, maboko, membelakang dari agama, tidak mau mengingat agama, tidak mau beramal saleh. Dikufurin kalian, kamu memberi nasihat tapi mereka tetap seperti itu. Bahkan wakafar, ingkar terhadap ajaran agama yang kamu sampaikan. Agar dorong sampai ke Ustaz itu sama boleh neraka dan semua cerita. Ungkapan seperti itu menunjukkan ungkapan kufur bil lisan namanya. Kafir kita. Ketika dipabeli ajaran agama Allah Ta'ala dengan ucapan kita, maka itu namanya kufur bil lisan. Kafir di dada, mengingkari di dada. Dan orang yang kafir lidahnya sangat berpotensi menjadi kafir bil aqidah. Kumalewa di nafau anu majahid masa kaya agama pengalahkan akan mengarah kepada kafir bil aqidah. Tamani mencaci maki kafir di akidah. Nah ini dalam kondisi seperti ini kita harus hati-hati mengucapkan sesuatu. Karena boleh jadi membawa kita ke kafiran. Contoh, ketika kita masuk di rumah sakit, di ruang UGD, lalu kita berkata, andai kata tidak ditambah dibantu pernafasan mati, itu sudah kafir di lisan itu sebenarnya. Jangan bisa bercakap begitu, karena kalau demikian maka kita sudah lepas dari kontrol kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita berkata atas izin Allah, Allah Ta'ala usaha untuk lindungi, dia bisa selamat sebab dibantu pernafasan. Tidak hubungkan Allah. Akuasan Allah Ta'ala. Para ini pati segetolinoye nulis longa pati semua kuaro, maka itu namanya kita tetap dahulukan Allah. Tapi kalau kita mengucapkan lepas dari kontrol Allah, maka kita akan mengungkapkan apa menyatakan kafir bil lisan. Tapi itu tidak terlalu membawa kepadanya. Kalau sudah berulang-ulang diucapkan kalimat seperti itu, maka boleh jadi akan nanti masuk kepada keyakinan kita. Kalau yakin maka menengete na ma'adil tamu dalam keyakinan kita, maka itu menjadi kufur bil aqidah. Jika kaya jika boleh senadi orang boleh mengatakan la haula wala quwwata illa billah, tetapi ada namanya usaha manusia. Allah memberikan, Allah mal-insana ma'alam ya Allah. Allah memberikan kepada manusia apa yang belum diketahui. Menemukan seperti itu adalah bagian dari ketentuan Allah, dan kita bisa menikmatinya lewat dengan orang tertentu. Ada saja kita ucapan-ucapan itu yang kita perlu jaga. Ya. Illa mentawalla, kecuali yang membelakang, menjauhkan diri dari agama Allah, nakuburi agama Allah Ta'ala, nabilah pengamal saleh, wa kafara dan dia kafir, wa yu'adzibullahu azabal akbar, wa yu'adzibullahu azabal akbar, wa yu'adzib, pasti akan disiksa oleh Allah dengan siksaan akbar yang besar. Apa yang dimaksud akbar di sini adalah siksaan dengan masuknya di dalam api neraka, dalam neraka. Allah mengatakan pasti, wa yu'adzibuhullahul azab. Kamu hanya menyampaikan. Tapi kalau kita tidak menyampaikan, maka kita akan mendapatkan pertanyaan nanti di hari kemudian.
ada tetangga, ya kita paling tidak marra minkum munkaran falyughayyir biyadihi wa illa yastati' fa bi lisani wa illa yastati' fa bi qalbi wa zalika 'adhaful iman. Melihat kemungkaran berubah dengan tangan, tapi kalau tidak berubah dengan lidah itu tiba-tiba di ya mengajari tidak bisa begitu, ajaran kamu tidak demikian. Tapi kalau menjadi musuh bahkan membawa kepada kemudaratan kepada kita, maka kita diajar dengan bil qalbi, dengan hati kita. Hati kita ya Allah doakan, bukan hanya hati kita diam, tapi hati kita mendoakan orang itu ya Allah. Palisu ya tamfwa lori agama merengi kuang hidayah, ya lori agama. Nah ini doa sebenarnya lebih tajam dari tangan kita. Kalau khusyuk kita berdoa karena Allah, lebih tajam dari tangan kita. Kata orang dalam syarah hadis itu, terkadang orang mau melihat sepintas. Nah inilah yang orang teman-teman kita salah kaprah. Kalau misalnya melihat mungkar, dia harus membawa dengan tangan, sekalipun membahayakan dirinya. Islam juga tidak menginginkan kita membahayakan diri. La tuliku baina biaidikum ila tahluka. Jangan membawa dirimu kepada kebinasaan. Kalau kita merubah dengan tangan itu lalu bisa menimbulkan masalah baru, jangan berikan kepada orang yang punya kekuatan itu. Itu namanya yadun, tangan, kekuasaan. Ya berikan kepada orang yang punya kekuasaan. Jangan kita, kalau kita misalnya dilawan kadang-kadang kita macam-macam, kita jangan langsung merubah itu dengan tangan. Kita cari, itulah yang dimaksudkan oleh Allah. Memang wazalika 'adhaful iman, kalau hanya dengan hati lemah iman, tetapi kalau membawa kepada kemudaratan pribadi, maka itu jalan yang terakhir dengan iman dengan hati. Tetapi apa maksudnya dengan hati? Adalah mendoakan mereka. Doa kepada mereka agar mereka meninggalkan pekerjaan yang itu, dan insya Allah kalau kita khusyuk, kita ikhlas berdoa, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saatnya nanti dia bisa sadar dengan perbuatan itu. Dan banyak kita lihat dulunya dia peminum misalnya, mungkin tidak bisa dihindari ada doa orang jamaah, Allahumma qbil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum al amwat. Kita niatkan semua, ternyata di ujung-ujung dari akhir ayatnya dia bisa baik, dia menjadi isi masjid. Ini semuanya tidak bisa dilepaskan doa kita semua. Maka orang yang paling gigih hidup di dunia ini adalah orang yang tidak mendoakan sesamanya umat muslim. Sumpahnya Allah maghfiril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Ya Allah ampuni, Allahumma maghfiril muslimin, orang-orang muslim wal muslimat dan orang-orang muslimat yang masih mengakui la ilaha illallah, itu adalah Islam. Man qala la ilaha illallah wa ikhwanuka bid-din, kata Rasulullah, yang mengucapkan la ilaha illallah itu adalah saudara dalam agama. Nasihati mereka. Kalau Anda tidak bisa nasihati dengan doa mereka, semoga di ujung hidupnya dia bisa baik. Dan ternyata banyak yang begitu, Pak. Kita tidak bisa putus asa melihat orang yang baik bersedekah. Jangan memfonis orang. Tugas kita ini namanya bazakir, ingatkan mereka. Bazakir tadi ingatkan dengan merubah dengan tangan, merubah dengan lidah lidah, dan merubah dengan lidah. Beda dengan doa itu tadi. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, kita tidak pernah lepas dari kebaikan-kebaikan. Insya Allah, asal kita selalu mengingat, selalu kita mengingatkan, atau selalu kita belajar, selalu mengulang-ulangi ilmu kita, tidak pernah lepas daripada kebaikan-kebaikan. Insya Allah.
Terlalu banyak orang-orang yang dulunya masa Nabi sampai sekarang, ya, yang dulunya sangat-sangat keras untuk menantang Islam misalnya, ya, atau sering mengucapkan tidak baik, sering melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan ajaran agama, tapi di ujung-ujung akhir hidupnya dia bisa tobat, dia bisa melaksanakan apa, dan itu berkat doa kita semua. Tapi tidak bisa dinafikan. Itulah sebabnya, walaupun tidak semuanya ulama mengatakan demikian, tidak sah khutbah Jumat kalau tidak mengucapkan doa itu tadi. Allahumma ghfir muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Kalau itu diucapkan oleh hati, maka jamaah harus dalam hatinya. Jika kita bertanya di kampung tadi lelah dan betul nanti ya Allah ada pun yang kasih cerita bulan betah deh. Jika keren pun mampu, jika keren pun mau kita besar rumah ada pun yang sebab dia adalah orang Islam Muslim sama dengan Insyaallah kita jadi berteh. Jika makanya rupai makbul itu doa pada khutbah itu. Ya, tinggarannya roh, tinggaran mana yang makanya Allahumma ghfir muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum yang hidup wal amwat dan yang mati. Ya, kemudiannya roh, tinggarannya roh yang kira-kira membentar dari sejak bulata anak kaya keluarga kaya tinggal ya Allah tak ada generasi imani apa ya pas atau baik dua pada waktu itu sangat. Jadi makanya ditna orang kita Nabi melarang kita untuk mengucapkan kalimat apa ketika dia khutbah hati. Fala tatakallama ahadukum wa man takallama minkum faqad laga. Jangan ada yang bicara tentang urusan dunia ketika hati naik berdiri di mimbar kecuali adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala, kebesaran Allah. Jadi kalau baca di padang mata nanti ya Allah tempat kilinya yang berbalik-balik bertanya tempat kilinya anakku ya dia berumur keling anak itu ngajar dia tak campur dengan sini dan seterusnya. Itulah namanya petakir, makna petakir dalam ayat ini. Kemudian orang yang tidak mau beralih meninggalkan pekerjaannya kepada wa yu'adzibullahu al-'adzabal akbar. Allah akan mengatakan akan disiksa oleh Allah dengan siksa di neraka. Orang yang tidak mau sama sekali, tidak bisa mendapat hidayah, tidak sama sekali mengikuti ajaran agama. Inna ilaina iyabahum kata Allah, kepada kami mereka kembali. Kalian akan kembali kepada hidup ini akan kemana? Ada kembali kepada Allah. Yasaluna kanil ruhu min amri rabbi. Pada saat nanti kita kembali, inna ilaina iyabahum, sesungguhnya mereka itu, sesungguhnya kalian itu, ilaina kepada kami kata Allah, iyabahum akan mereka kembali. Maka itu dalam kehidupan kita bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, sadarlah bahwa pada akhirnya kita akan kembali ke dunia, ke akhirat. Pada akhirnya kita meninggalkan semua apa yang kita miliki sekarang. Kekuatan fisik akan menjadi lemah, kekayaan akan menjadi hilang. Semua yang kita nikmati di dunia ini akan kita hilang, akan kita berpisah, kita akan kembali kepada Allah. Kecuali amal-amal yang kita masukkan sebagai amal jariah. Sedikit banyaknya jangan pernah tidak menyumbang, menginfakkan harta kita, menginfakkan ilmu kita, menginfakkan kekuatan kita, menginfakkan pikiran kita dalam setiap hari. Rasulullah mengatakan, jangan kamu mencari rezeki sebelum kamu menginfakkan sebagian dari rezekimu itu kembali. Dan jangan kamu tidur pada malam sebelum kamu menginfakkan sebagian rezekimu itu. Satu kali Nabi gelisah dalam tidurnya malam itu, tidak tidur, gelisah. Ditanya ya Aisyah berkata, ya Rasulullah,
ra'aituka, saya melihat kamu malam ini sangat gelisah. Rasul mengatakan, saya gelisah karena masih ada uang yang disedekahkan oleh orang kepada saya tadi, dan saya tidak sempat menginfakkan kepada orang lain. Jangan kita hanya hanya memikirkan untuk selama-lamanya. Tentu infak tidak selamanya, Pak. Yang punya ilmu, infakkanlah ilmu kita. Yang punya kekuatan, infakkanlah kekuatan kita. Yang punya akal pikiran, ya, infakkanlah semua itu kepada orang yang memerlukan, kepada makhluk yang memerlukan. Tidak ada lepas kita sebenarnya. Nah, inilah yang inna ilaina. Kenapa? Karena kita akan kembali kepada Tuhan. Nah, kalau kita kembali kepada Tuhan, apa kita mau kembali dengan tangan kosong? Kalau kita pindah rumah, apakah kita mau pindah rumah dengan tangan kosong? Lu kaki di bola leceh dengan tidak ada apa-apa. Ada orang yang begitu tidak apa-apa karena memang tidak ada persiapannya. Inilah yang kita tidak mau. Kita mau pindah rumah sudah lengkap di sana apa yang kita mau perlukan. Kalau leceh di bola sama kau lengkap mana pernah pergi leceh? Karanjata, engka kasorota, engka anggurutta, engka periluta, engka apa? Nak pergi leceh, anak leceh mau penggerak. Nah, seperti ini juga seharusnya kita siapkan di akhirat itu adalah persiapan yang kita butuhkan nanti di sana, amal ibadah kita yang nanti kita sana. Banyak ibadah kita. Alangkah rugi kita lewat waktu. Mari kita pikirkan. Lewat waktu kita tidak salat sunnah saja, kita renungkan, sudah terbayang dalam pikiran kita semuanya, bapak-bapak dan pendengar ini. Lewat saya di bawah waktu di atas supaya sunnah, pura di rumah sahabat. Kuda pada rumah sahabat kita nyapa supaya sunnah cinta dipuji, hidup dipuji. Dan kita berharap salat itu yang cinta kita, termasuk sunat-sunat itu yang cinta kepada kita. Kalau ada cinta kita, kalau dia lebih kalau kita tinggalkan sangat kita merasa rugi. Sudah terbayangkan ini. Pada sunat asar hari ini tidak akan terulang sunat asar besok. Sudah kita berusaha semaksimal mungkin, paling tidak kalau tidak selamanya ya hadir di masjid ketika azan dimulai, walaupun tidak selamanya. Ketika Rasulullah mengatakan qul ma taqul azan illa bihayyal shalah wa hayyal falah. Ucapkan apa yang diucapkan oleh yang orang azan itu, kecuali hayyal shalah hayyal falah. Maka orang azan Allahu akbar Allahu akbar, kita mengatakan Allahu akbar Allahu akbar. Nabi pemula bahagia, alhamdulillah, berarti sesungguh Allah Taala. Waktu ya alhamdulillah. Allahu akbar Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, kita ucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kapan guru nana nunta nigi baca salawat, baca asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Napa nagoso ya napa nasapoi terlalu matana ya toh. Insyaallah kesini kita ya kesini kita insyaallah berapa kita mengalah asal di sini dikoisyaran ya toh tahu di masjid itu kalau mati salat kita. Nah, ini juga perlu disadari semua. Ini sudah dalam rangka memperbanyak kualitas ibadah kita. Dakwah yang salah satu dakwah yang makbul itu adalah dakwah yang dibaca baina azan wal iqam. Kalau mengena apa namanya? Azan kita niat kemai. Allahumma rabbi hadhihi da'wati tammah was-salatil qa'imah dan seterusnya itu doa makbul itu. Dan kecerahan Nabi Asma tanya kita ya usahakanlah sekali-kali diranti bagi sekali-sekali.
Ya, dipelajari bagaimana kita supaya jangan dan rupanya kita bolos di situ, bolong di situ ya. Nah, sebab di situ adalah bahagian ini yang saya maksudkan bahwa inna ilaina iyyakum, kepada Allah kita akan kembali. Mari kita sadari diri kita. Setiap waktu yang kita lewat, yang kita lewati, apa yang dimanfaatkan untuk hari akhirat kita? Al-waktu kasayf. Waktu itu seperti pedang. Pa'ilam takutan, jika kamu tidak memotongnya, kata dia akan memotong kamu. Maksudnya waktu itu seperti pedang. Kalau kamu tidak memanfaatkan, maka kamu yang maka kamu yang dipotong. Artinya tidak ada lewat, tidak bermanfaat bagi kamu. Luar biasa. Oleh karena itu Bapak, inna ilaina iyyakum, selalu terbayang dalam pikiran kita, saya akan kembali kepada Allah dan saya kembali ke rumah saya di hari kemudian, apa yang saya persiapkan di sana. Dan bukan di sana kita persiapkan di dunia ini. Ad-dunya mazra'atul lil akhirah. Dunia ini adalah tempat bercocok tanam untuk akhirat kita. Summa inna alaina hisabahum. Kemudian setelah mereka datang kepada saya, summa inna alaina hisabahum, kami akan menghisab semua perbuatan-perbuatan yang pernah mereka lakukan. Apakah perhitungannya nanti Allah, amal yang diterima olehnya atau tidak, itu sangat tergantung apa yang kita lakukan di dunia ini dan sangat tergantung penilaian Allah. Tapi yakinlah Allah tidak akan menzalimi hambanya. Allah adalah hakim yang paling hakim, tidak akan menzalimi hambanya. Karena itu kalau Allah menghisab nanti kita, maka tentu hisabnya atau perhitungannya adalah bukan kalkulator yang mati baterainya. Yakinkan saja itu bahwa insya Allah sudah pasti itu. Jadi apa yang kita lakukan di dunia ini, maka kita akan dihisab oleh Allah nanti, akan diperlihatkan oleh Allah nanti di hari kemudian itu. Nah, itulah yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang melakukan amal kebajikan akan pasti mereka lihat, dan siapa yang melakukan perbuatan yang jelek juga mereka akan pasti mereka lihat. Karena itu Bapak-bapak, mari kita dalam kehidupan kita di dunia ini mempersiapkan diri. Inna ilaina iyyakum, kita akan pasti kita kembali kepada Allah, dan kita mau kembali kepada Allah dengan radiyah dan mardiyah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Inilah tiket yang kita ingin rebut, yang kita bawa, yang kita kantongi nanti ketika meninggalkan dunia ini. Panggilan Allah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki, kembalilah kepada Tuhanmu, radiyatan mardiyah, dalam keadaan gembira dan diridai, reda dan diridai. Wadkhuli fi ibadi, masuklah kalian bersama hamba-Ku. Siapa itu? An-nabiyyin was-siddiqin was-shalihin wasyuhada'i. Dan dimaksud hamba-hamba Allah. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surga nikmat. Kalau itu yang kita dapatkan, maka kita akan pasti menerima nanti amalan dengan surat dengan tangan kanan kita. Tapi tidak semua orang bisa mendapatkan itu, kecuali memang orang yang mempersiapkan di dunia ini. Maka yang beda kalau bagus perbuatan kita, insya Allah Allah akan reda. Keredahan Allah yang selalu diminta. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Apapun dilakukan di dunia ini, maka dahulukan, ya Allah, saya akan melakukan itu untuk mendapatkan ridha-Mu. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Urki masampaja bahagia, urki masampaja perintah sampaja sunnata,
Ya Allah, kami minta kepadamu redamu ya Allah. Saya ini salah tahajud hanya redamu ya Allah. Saya dulu ini tafakkur mendengarkan pengajian untuk mendapatkan redamu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, dan surgamu ya Allah. Surga itu adalah nikmatmu ya Allah. Ini setiap kita sudah salat baca ya Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa yulifat wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Saya berlindung dari kemurkaan dari api neraka ya Allah. Kalau tidak namanya berbawa dapat tujuan bintang yang asal hadisnya orang baca setiap sesudah salat Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Tapi di hadis lain juga ditambah Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Jadi bagaimana boleh kuat Billah ini otak wasina malau bika belia wakati senanti orang kuat dan dia sudah ada uang bahasa begini boleh dari bahasa Cina nih ya ya Allah tak perlu bawa latih ya Allah Allahumma inna nasruka billahi wa riwata wa itulah sebabnya Rabi'ah Rabi'ah berkata ya Allah kalau saya beramal karena ini surga menjauhkanlah saya dari surga. Dan kalau saya beramal karena ingin takut neraka, masukkanlah saya ke dalam neraka. Karena tapi saya beramal karena mendapatkan redamu. Dan kamu masukkan dalam neraka kalau anda ideal kamu ridai. Dan itu tidak mungkin untuk Tuhan memasukkan saya dalam neraka kalau engkau ridai saya. Begitu dalam penjelasan. Karena apa? Artinya bahwa kita selalu minta ridai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itulah beberapa doa yang saya sampaikan mudah disembuhkan. Amalkan untuk kita semua. Mudah-mudahan inna ilaina ya wa inna ilaina ila Allah selalu terbayang dalam diri kita bahwa semuanya apa yang saya lakukan ini akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dan terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua. Hidayah dan berkah Allah semakin tercurah kepada kita, terutama di masjid ini, sehingga jamaah insyaallah semakin berberkah hidupnya dan kita akan mendapatkan ridhanya Allah dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa tijaratan tabura. Allahumma fatah lana 'ilman butuhan alamin. Allahumma fatah lana 'ilman butuhan alamin. Allahumma fatah lana 'ilman butuhan alamin. Allahumma ja'alna min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fil awwalin wal akhirin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wa sallam.